Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk suami dari kakak ipar sahabat surga kita Bapak Adril Syafi'i, yaitu Bapak Haji Amirul Senjayadin, yang saat ini sedang dirawat opname di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan suami dari kakak ipar sahabat surga kita Bapak Adril Syafi'i yang bernama Haji Amirul Senjayadin, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan penyakitnya dan jadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan juga yang kedua, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk kesembuhan cucu dari sahabat surga kita Ibu Else Siregar yang bernama Ananda Nazifa Sadira Purnama, yang menjalani perawatan dan terapi. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kekuatan. Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan penyakitnya, memulihkan kesehatannya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala kemudahan baginya dan bagi keluarganya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pembahasan fikih Syafi'i kali ini kita akan merespon tentang mencuatnya permasalahan nabidh. Sempat mencuat di tengah-tengah masyarakat mengenai nabidh yang diberi label halal, lalu kemudian dibatalkan label halalnya. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang minuman nabidh ini, karena memang nabidh di dalam riwayat pernah diminum oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
para sahabat diantaranya Abdullah bin Abbas juga jamaah rahimakumullah membolehkan untuk meminumnya. Namun barangkali yang perlu dipertegas adalah nabidh yang diminum oleh Nabi bukan nabidh yang diterjemahkan sebagai wine. Karena kalau kita melihat pada kamus, nabidh itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan wine. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya kalau sudah masuk kategori wine, maka hukumnya pun berbeda. Sehingga yang pertama yang harus kita ketahui adalah nabidh yang dibolehkan diminum oleh baginda Nabi dan para sahabat itu tidak boleh diterjemahkan dengan wine. Nabidh itu adalah perasan anggur. Nabidh itu perasan anggur. Sedangkan wine itu adalah minuman yang bisa berasal dari anggur, khususnya anggur merah, lalu kemudian melalui proses tertentu sehingga kemudian diharamkan di dalam Islam. Nah, jamaah rahimakumullah, pembahasan kita pagi ini bisa masuk pada kategori fikih kuliner. Dan ini sangat menentukan karena sehat tidaknya badan kita itu salah satunya sangat ditentukan dengan konsumsi makanan kita. Sehat tidaknya organ-organ tubuh kita itu salah satunya sangat ditentukan oleh makanan yang kita konsumsi dan minuman yang kita minum. Karena itu jamaah rahimakumullah, di dalam Islam ada makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diharamkan bagi orang yang beriman, yang pertama itu adalah larangan Allah sehingga kita semestinya berkata sami'na wa ata'na. Lalu kemudian yang kedua, ketika diharamkan ada yang hikmahnya bisa kita tangkap karena berbahaya umpamanya. Tetapi ada juga yang hikmahnya belum bisa kita tangkap. Bahkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern sekalipun banyak yang belum bisa menangkap. Dan itu tidak merubah hukum, jamaah rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan itu haram, maka kita sebagai orang beriman sami'na wa ata'na. Baik ada manfaat atau tidak ada manfaat, baik ada bahaya atau tidak ada bahaya, kita yakin seyakin-yakinnya ketika Allah melarang kita untuk mengkonsumsi sesuatu, maka efeknya tidak baik untuk kita. Dan yang paling penting adalah bahwa makanan itu tidak hanya memiliki efek fisik, tetapi juga makanan itu akan memiliki efek jangka panjang, efek non-fisik. Dan bahkan makanan ini juga bisa menyebabkan nasib seseorang akan menderita di alam akhirat. Jadi ketika kita berbicara makanan, minuman, bukan hanya nutrisi dan gizi, tetapi jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara makanan dan minuman, yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita taat dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pembahasan fikih kuliner kita pagi hari ini mengenai suatu istilah yang disebut dengan iskar. Iskar ini secara etimologi atau secara bahasa, iskar itu berarti memabukkan. Jadi iskar itu artinya adalah memabukkan. Dan di dalam bahasa Arab yang disebut dengan iskar, sakar itu adalah seseorang yang hilang akal dan kesadarannya. Seseorang yang hilang akal dan kesadarannya. Ini yang pertama secara bahasa. Hilang akal dan kesadaran. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah,
Secara istilah, al-iskar adalah segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal dan kesadaran seseorang, baik berupa minuman atau lainnya. Iskar adalah segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal dan kesadaran, baik berupa minuman atau lainnya. Nah, jamaah rahimakumullah, di samping iskar ini juga ada benda-benda lain yang dikategorikan sebagai mukhaddirat. Mukhaddirat ini adalah sesuatu yang menghilangkan akal. Kalau bahasa Indonesianya, mukhaddirat itu narkotika. Contohnya ganja. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ada lagi yang masuk pada kategori muraqid. Muraqid ini adalah suatu zat yang dapat menghilangkan fungsi akal dan panca indera sekaligus. Jadi kalau mukhaddirat menghilangkan akal tetapi panca inderanya masih berfungsi. Mukhaddirat ini narkotika. Sedangkan muraqid adalah sesuatu yang menghilangkan fungsi akal dan panca indera sekaligus. Misalnya seperti opium. Sedangkan yang kita bicarakan di sini adalah al-iskar, al-muskirat. Al-muskirat adalah sesuatu yang bisa menghilangkan akal dan kesadaran. Lalu jamaah rahimakumullah, ada juga yang disebut dengan mufattir. Mufattir ini adalah minuman yang membuat tubuh seseorang menjadi lesu sehingga orang itu menjadi malas. Menghilangkan semangat seseorang, kemudian menenangkannya sehingga dia diam dan menjadi malas. Jadi mufattir ini adalah minuman yang efeknya itu membuat tubuh menjadi lemah dan orang yang bersangkutan menjadi terdiam dan ditenangkan. Dan ini dianggap sebagai efek awal mabuk itu sendiri. Jadi ada beberapa istilah di dalam fikih Islam. Yang pertama adalah al-muskir, yang memabukkan. Kedua, al-mukhaddir, yaitu narkotika yang menghilangkan akal tapi tidak menghilangkan panca indera fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah muraqid, yaitu zat yang menghilangkan fungsi akal dan panca indera sekaligus. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang keempat adalah mufattir. Mufattir adalah minuman yang efeknya itu sebagai efek awal dari mabuk. Membuat orang lesu dan membuat orang menjadi terdiam dan ditenangkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dengan apa yang disebut mabuk. Jamaah rahimakumullah, para ulama juga telah memberikan batasan-batasan mabuk secara syar'i. Karena jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah masyarakat, mabuk itu bisa bermacam-macam artinya. Yang pertama misalkan mabuk kendaraan, mabuk perjalanan.
Lalu kemudian jamaah rahimakumullah ada lagi kategori yang kedua adalah orang yang makan makanan tertentu, kemudian dia merasa pusing, merasa mual, atau bahkan muntah-muntah. Ini juga disebut dengan mabuk. Contohnya saja seumpamanya orang yang terlalu banyak mengkonsumsi jengkol. Orang yang terlalu banyak mengkonsumsi durian. Ketika muncul gejala mual, pusing, muntah-muntah, mulut berbusa, maka orang tersebut kemudian disebut dengan mabuk. Mabuk jengkol atau mabuk durian. Nah, tentunya jamaah rahimakumullah, mabuk-mabuk seperti ini tidak termasuk mabuk yang menjadi tema kajian dari fikih kuliner ini. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita lihat apa batasan mabuk yang ditetapkan oleh para ulama. Jamaah rahimakumullah, ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة وغيرهم. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan juga dua orang ulama di dalam madhab Imam Abu Hanifah, dan juga ulama-ulama lain. Artinya ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Mengatakan batasan mabuk ila anna sakran, mabuk adalah huwallazi yakunu ghalibu kalamihi al-hadayan. Kondisi di mana seseorang bicaranya itu menceracau. Wakhtilatal kalam. Dan bicaranya itu menjadi ngawur, tidak nyambung. Nah, inilah jamaah rahimakumullah disebut dengan mabuk. Sehingga kalau mabuk kendaraan tidak termasuk ini. Kemudian mabuk makanan juga tidak termasuk ini. Mabuk durian karena makan berlebihan begitu. Tidak termasuk dalam konteks ini. Karena menurut mazhab Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, juga dua tokoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang disebut dengan mabuk adalah kondisi di mana seseorang berhalusinasi, kemudian ucapannya itu menceracau, ngawur, tidak nyambung, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan batasan mabuk di dalam fikih Islam. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita ambil contoh umpamanya durian. Ketika seseorang terlalu banyak memakan durian, maka dia akan pusing, akan muntah-muntah umpamanya. Nah, kondisi seperti ini bukan mabuk yang menjadi pembahasan di dalam kajian fikih kuliner. Karena nanti akan terkait dengan khamr, akan terkait dengan alkohol, akan terkait dengan etanol, dan derivasi-derivasinya. Jadi sekali lagi, batasan mabuk yang dibahas oleh para ulama fikih adalah kondisi di mana seseorang pembicaraannya itu meracau, kemudian ngawur, dan berhalusinasi. Jamaah rahimakumullah, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai fikih kuliner yang membahas tentang bagaimana hukum dari minuman nabidh. Mudah-mudahan dengan pembahasan fikih kuliner ini kita menjadi semakin sensitif terhadap zat-zat makanan dan minuman atau zat-zat lain yang terkandung dalam berbagai hal yang dikonsumsi atau diminum. Ketika mengandung sesuatu yang meragukan, maka lebih baik kita tinggalkan. Karena jamaah rahimakumullah, ma nabata min haramin, kata Nabi, fannaru aula bih. Apa yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka jahanam adalah tempat yang lebih pantas untuknya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Jadikan rumah tangga kita sebagai benteng yang kokoh untuk makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah ya Rabbana, yang memiliki hutang, lunasi ya Allah. Mampukan untuk melunasi hutang-hutang. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit berikan kesembuhan. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fikum. Wafikum Sampai barakallah. jumpa Bapak Ibu Sampai sekalian. jumpa Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam.